Baik, perkenalkan nama saya Ersan Jaya. Saya adalah seorang mahasiswa di kelas SIB sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari 5 agama, kawan baik orang-orang yang dari Kristen, Islam, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Terima kasih. Untuk agama yang pertama yang akan saya wawancarai yaitu agama Buddha. Saya sudah ada seorang Buddha, boleh Pak? Perkenalkan, nama saya Hendri, saya menganut agama Buddha. Oke, Pak, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan nih. Poin-poin kerukunan agama dalam agama Buddha ya apa? Itu yang pertama ini, apa sih arti kerukunan antar umat beragama menurut dalam agama Buddha yang Bapak anut itu? Dalam ajaran agama Buddha itu, kerukunan antar agama kita itu saling menghargai agama-agama lain, menciptakan hubungan yang baik antar sesama agama. Nah, dari situlah kerukunan kita dapat diciptakan sehingga kita dapat hidup dengan tentram dan damai. Saya mau tanya kedua nih, boleh nggak Bapak Hendri ya sebutkan satu contoh bagaimana sih membantu teman yang berbeda agama itu dalam ajaran agama Bapak? Nah, dalam ajaran agama Buddha itu kita membantu sesama makhluk hidup tidak memandang apapun. Kita diajarkan untuk membuat kebaikan tanpa memandang visi ataupun mandang apapun lah. Nah, kita di saat membuat kebaikan kita terdapat karma baik yang kita kumpulkan untuk mencapai suatu kita meninggal. Nah, karma baik itu akan kembali kepada kita. Baik, jadi ada karma baik dalam kehidupan dengan Bapak dan teman-teman ya. Baiklah, untuk dari tiga, bagaimana cara Bapak itu menjaga kerukunan dalam lingkungan rumah Bapak, dalam lingkungan keluarga, menjaga kerukunan itu yang dengan baik lah. Nah, dalam ajaran agama Buddha itu untuk menjaga kerukunan ya, kita tetap saling menghargai dan tidak membuat kerusuhan antar agama. Nah, dalam keluarga itu kita diajarkan untuk mengasihi, membantu, dan yang lain-lain sepertinya. Lalu dalam kerukunan itu kita akan terciptanya hubungan yang baik gitu. Jadi lebih baik kita menciptakan kerukunan yang baik untuk kehidupan kita. Oke Pak, tadi keempat nih, boleh nggak jika terjadi nih sesuatu hal teman Bapak yang berbeda agama nih minta tolong, apa yang akan Bapak lakukan atau sikap apa yang akan Bapak berikan menanggapi tanggapan? Yang pertama-tama sih kita membantu tanpa pamrih gitu. Terus kita jangan pandang, oh dia bisa lah, harusnya bisa sendiri lah. Nah, kita bukan begitu, tapi langsung membantu tanpa alasan apapun. Baik. Oke, baik. Poin kelima, mengapa sih kita harus hidup damai dengan semua orang dalam dunia ini? Nah, hidup damai dalam agama Buddha itu membuat kita hidup menjadi hidup bahagia, tanpa keributan, dan hidup terasa lebih mudah lagi. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak atas wawancara kesempatannya yang diberikan. Oke, untuk agama kedua yang saya akan wawancarai yaitu agama Kristen. Boleh Pak, perkenalkan nama Bapak dan agama Bapak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Stephen, saya beragama Kristen Protestan. Oke, baik. Pak, saya mau memberikan beberapa pertanyaan nih. Baik. Akan saya mulai dari yang pertama ya Pak. Oke. Aku mau tanya nih, apa itu kerukunan antar umat beragama menurut agama Bapak ini? Kerukunan menurut agama Kristen ya. Kerukunan itu kayak ibaratnya kita hidup berdampingan tanpa membedakan agama, suku, ras. Ya, kehidupan sekarang kan banyak sekali ya, namanya SARA ya kan. Nah, jadi kita perlu namanya toleransi supaya hidup kita lebih rukun, tentram. Aku mau jadi pertanyaan kedua nih. Apa yang akan Bapak lakukan jika ada teman Bapak nih yang
berbeda agama sedang mengalami kesedihan Oh, yang mendalam lah. kalau misalnya ada teman yang lagi mengalami kesedihan kan, tergantung dulu dia sedih karena apa. Kalau misalnya karena keuangan, mungkin saya akan membantu gitu kan. Membantu dalam memberikan uang, materi, ya kan, sama memberikan doa lah kepada dia. Oke, yang ketiganya nih, boleh nggak Bapak sebutkan satu cara sederhana untuk menghargai teman yang berbeda agama? Oh, caranya itu kayak kita berteman tuh jangan pilih-pilih. Semua kita temannya. Kayak, kan ada juga orang yang kan berteman tuh pandang-pandang warna kulit ya. Dia nggak mau berteman sama misalnya si hitam. Dia nggak mau berteman itu. Jadi ibaratnya kita tuh nggak boleh membedakan lah. Dan kita juga harus melakukan toleransi kepada umat beragama yang sedang melakukan ibadah. Oke, siap. Oke Pak, ini untuk pertanyaan keempat, mengapa sih penting itu untuk menjaga kerukunan dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan perkuliahan lah? Oh, gimana? Oke lah, kita ubah aja. Mengapa sih penting itu untuk menjaga kerukunan dalam lingkungan perkuliahan? Oh, itu sangat penting karena gimana? Ibaratnya itu kalau misalnya kita nggak melakukan nggak ada toleransi kepada umat yang berbeda agamanya kan, itu jadi di kelas itu kan ada perpecahan belah. Jadi suku ini sama suku ini, agama ini sama agama ini, jadi nggak hidup damai gitu. Oke, Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Mengapa sih kita harus hidup damai dengan semua orang dunia ini? Ya, supaya hidup kita itu lebih damai, lebih tentram, ada perkelahian gitu kan. Karena kan perkelahian itu jadi merusak apa gitu kan, nama baik gitu. Sip. Oke, itu sih Pak yang saya berikan. Terima kasih ya Pak sudah menjawab. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan mewawancara itu adalah agama ketiga, itu adalah agama Hindu. Boleh kita perkenalkan Pak sebelum mulai? Perkenalkan, nama saya Lorenzo, saya menganut agama. Oke, Pak, saya mau mendapatkan beberapa pertanyaan nih. Ada 5 pertanyaan boleh ya kita sharing ya. Boleh. Yang pertama ini, menurut Bapak, apa arti kerukunan antara umat beragama? Apa sih? Agama ya. Kerukunan. Kerukunan itu adalah agama Hindu, itu salah satunya kita menjaga nama baik agama Hindu, sama dewa-dewa itu juga saling menghargai untuk sesama manusia gitu. Oh, Kita menjaga kerukunan itu mungkin dengan cara kita bermeditasi, berpikir secara tenang, ini saya cerita. ya, supaya tidak melakukan kesalahan. Oke, baik. Yang kedua sih dengan program ini boleh nggak sebutkan satu contoh satu lah untuk teman-teman yang berbeda agama sendiri. Sedang kesulitan lagi. Mungkin dengan dulu pernah di sekolah saya tuh memiliki teman itu nggak punya pensil, pena, bahkan pensil pun nggak ada. Nah, jadi saya di sana tuh menolong dia dengan cara memberikan apa yang saya punya, dan Malah memberikan ya, itu membuat diri kami semakin dekat dan menciptakan satu kerukunan itu. Jadi kebetulan dalam agama Eropa sangat indah lah ya. Ya. Untuk yang ketiga, bagaimana sih cara Bapak menjaga kerukunan di lingkungan Bapak? Kalau dia di Dalam keluarga lah, lingkungan keluarga yang kita dengan cara itu sering beribadah ya, apalagi kan di rumah kan juga ada itu tempat ibadah. Itu menjadi salah satu motivasi kami untuk bisa saling menjaga satu hubungan satu sama lain gitu. Oke. Kita lanjut ke yang keempat ya Pak. Apa yang kami lakukan jika ada teman nih berbeda agama? Sorry, saya ralat ya. Oke. Mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang sih?
kenapa kita harus hidup damai dengan semua orang? Karena ketika kita memiliki kedamaian itu, kita membangun sebuah hubungan yang erat dengan satu lainnya, dan itu membuat hati kita lebih damai dan lebih tenang. Dengan adanya hubungan itu, kita bisa menjadi orang lebih baiknya lagi gitu. Oh, oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa sih makna dan tujuan Bapak ini kerukunan? Makna dan tujuan saya dalam menjalankan kerukunan itu, saya mencari kerukunan agar hidup saya itu tenang. Saya tidak memiliki banyak masalah, dan saya sedang berusaha untuk bisa mencapai ketenangan itu. Mungkin dengan cara-cara saya yang tadi saya jelaskan, saya bilang juga itu mungkin menjadi salah satu motivasi saya sendiri gitu. Oke, sekian sih Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya yang saya dapatkan beberapa pertanyaan, kesempatannya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, untuk agama kelima yang akan diwawancarai yaitu agama Katolik. Pak, boleh perkenalkan dulu Pak, nama dan agama Bapak? Baik, perkenalkan nama saya Habil Safir Christian dan saya beragama Katolik. Baik Pak, Pak, ini saya mau melontarkan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai inti dari kerukunan Pak. Boleh ya? Kita sharing-sharing bersama ya. Baik Pak, kalau pertanyaan pertama nih Pak, apa makna hidup kerukunan menurut ajaran agama Bapak ini? Menurut ajaran agama saya sih kerukunan itu lebih agar semua agama itu dapat menjadi damai gitu. Mereka bersatu agar tidak ada perpecahan. Jadi intinya kerukunan itu adalah perdamaian ya Pak? Ini betul. Selain kedua ya Pak, boleh nggak Pak sebutkan contoh kegiatan bersama teman lintas agama nih? Kegiatan yang kayak Bapak punya kawan nih beda agama, tapi melakukan kegiatan itu bersama. Ya mungkin teman nongkrong kali ya, teman bersama gitu. Teman-teman Cita-cita bareng, ya. beda di beda bagi kehidupan lah ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Pak sikap Bapak jika perbedaan agama di lingkungan Bapak nih? Sikap nih, sikap Bapak lah. Sikap simpel Bapak jika ada seorang dengan orang lain berbeda agama yang tidak atau baru kenal lah. Saya akan mengajak ngobrolnya seperti ya kenal dengan orang baru pada umumnya. Mencoba Berbaur ya. Lalu Pak, untuk pertanyaan Bapak nih, apa sih yang Bapak rasakan nih jika semua orang itu di kehidupan dunia ini itu saling menghormati? Apa sih dampak baiknya itu, dampak positifnya yang dirasakan? ya mungkin dampak positifnya ya tidak akan ada keributan antar agama dan rasis atau sara gitu kayaknya tidak akan ada lagi seperti itu. Itu ya Pak ya. Itu Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya, yang kelima. Pak, mengapa sih Pak kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan agama Pak? Ya soalnya semua agama itu memang mengajarkan kebaikan, tapi ya memang ada perbedaan di antara agama tersebut. Tapi ya Inti dari agama itu mengajarkan hal-hal yang betul semua kebaikan. iya lebih ke arah seperti itu ya. Pak, terima kasih ya Pak. Thank you. Baik, untuk agama keempat yang saya akan wawancarai berikutnya adalah agama Muslim ya, atau agama Islam. Pak, boleh perkenalan dulu atas nama dan agama yang Bapak anut? Oke, perkenalkan nama saya Pak Misyahri. Saya beragama Islam. Oke, Pak, saya mau melontarkan beberapa pertanyaan nih mengenai hidup kerukunan yang akan saya lontarkan ke Bapak. Itu terdiri dari 5 pertanyaan. Bersedia ya Pak ya? Siap, siap. Oke Pak, pertanyaan pertama nih. Saya mau menanyakan apa sih arti kerukunan antara umat beragama menurut Bapak sendiri? Oke, baik. Menurut saya kerukunan beragama itu menjadikan sikap baik ya. Sikap baik kita itu yang pertama jangan meremehkan agama lain. Oke, yang kedua itu saling bertoleransi, tidak memandang bahwasanya itu agama A atau agama B. Kita hidup pasti kita nggak bisa memilih di agama yang mana. Oke, jadi menurut saya sikap baik saya itu kepada yang berbeda agama itu ya saling menghormati lah.
Oke, saya menghormati ya Pak. Menghormati. Nah, Jaga perdamaian juga ya. benar benar. Oke. Pak, saya mau aturkan pertanyaan kedua nih. Bisa Bapak sebutkan satu contoh saja sikap baik terhadap teman, boleh teman ataupun saudara ataupun sahabat lah yang berbeda agama sendiri gitu. Sikap baik. Sikap baik saya kepada mereka itu yang pertama, ya tadi sama juga sangkut pautnya yang pertama tadi, tidak meremehkan agama lain, Oke. tetap menghargain, menghormati agama lain, dan saling membantu jika dalam kesulitan apapun. Oh, tambah pamrih ya Pak ya. Benar. Katanya ya. Baik. Pertanyaan ketiga nih Pak, apa yang harus Bapak lakukan nih jika teman Bapak nih sedang membutuhkan bantuan yang urgent, yang berbeda agama lah kita ibaratkan. Gimana sih Pak? Kalau saya Tanggapan. menyikapinya, tuh teman yang berbeda agama butuh bantuan saya, ya saya sangat support kepada teman itu. Balik lagi ke menghargain, mendukung secara penuh, dan membantu secara maksimal saya untuk bisa membantu mereka. Luar biasa ya. Oke Pak, pertanyaan keempat Pak, bagaimana perasaan Bapak nih jika hidup bisa, bagaimana perasaan Bapak jika bisa hidup rukun dengan semua orang, ataupun Bapak gimana sih bisa terpenuhi nih, tercapai bahwa kerukunan itu berada di tangan yang tepat dan semua orang memilikinya. Gimana tanggapan Bapak? Untuk tanggapan saya tentang apa tadi Pak? Tentang Perasaan Bapak jika- perasaannya. ya, Perasaan saya hidup- ketika hidup dengan berukun, semua orang. berdamai, itu pasti sangat bahagia ya, karena kita tidak ada konflik apapun, apalagi tentang agama, kita tidak ada konflik apapun, dan hidup beriringan, bebarengan gitu. Saya sangat bahagia sih, sangat setuju, sangat pastinya damai. Nah, dimanapun kok kita saling berinteraksi baik, walaupun beda agama pasti damai. Damai ya, oke siap Pak. Ini saya mau menentukan pertanyaan terakhir nih Pak, yang cukup gampang sih. Pertanyaannya sih, mengapa sih Pak kita sebagai seorang muslim nih harus ataupun itu wajib untuk menghormati agama lain, baik dalam aspek ibadah ataupun dan lain-lain lah Pak. Itulah. Oke, karena kita di Muslim itu kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, bukan penyimpangan ya. Ini baik kita ke perbedaan. Kita menghargai perbedaan setiap agama yang dianut oleh masing-masing orang, karena itu udah hak pribadi mereka untuk menganut agama apapun itu. Oke, sikap saya itu seorang Muslim patut menghargai, memberikan rasa nyaman kepada agama lain, tentang mereka beribadah, tentang mereka berkerukunan, berkeluarga segala macam. Kita sebagai umat muslim wajib support dan tidak ada memandang bahwasanya mereka dari golongan ini, mereka dari golongan itu. Kita berdamai hidup berdampingan. Oke Pak, baik luar biasa Pak. Oke Pak, baik ya, terima kasih ya atas kesempatannya Pak. Sama-sama.